Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Bertemu Pamade, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pamade jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam rangka meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Soal ini Pamade ingin melanjutkan pokok bahasan optik geometrik, tapi khusus pembiasaan saya pada lensa cembung. Dimana sebelumnya kita sudah belajar yaitu bagaimana pembentukan persamaan lensa tipis dari bidang sferis. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan, yaitu bicara tentang lensa. Lensa adalah benda optik yang salah satu atau keduanya merupakan bidang lengkung. Lensa ada dua jenis, yaitu lensa cembung atau konveks, lensa cekung atau konkav. Lensa cembung atau konveks sering disebut juga dengan lensa positif atau lensa konvergen. Lensa cembung memiliki ciri tebal di bagian tengah. Lensa cembung ada tiga jenis, yaitu lensa cembung atau bikonveks, lihat gambar sebelah kanan. Lensa cembung datar atau plan konveks. Yang C, lensa cembung cekung konkav konveks. Mari kita bahas masing-masing, yaitu khusus untuk pertemuan ini, yaitu lensa cembung. Mari kita simak bersama-sama. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan, fokus untuk pertemuan ini kita belajar yaitu lensa cembung. Lihat gambar, ada lensa cembung. Itu titik fokus pertamanya berada di sebelah kanan atau di belakang. Titik fokus yang keduanya berada di depan lensa. Nah, pada lensa cembung juga berlaku rumus sebelumnya seperti yang telah disebutkan pada saat belajar bidang sferis, yaitu super F sama dengan N2 per N1 kurang 1 kali super R1 ditambah super R2. Ingat, rumus ini berlaku kalau kita melihat lensa secara umum. Seperti gambar di atas, itu lensa cembung-cembung, itu berarti R1, R2-nya positif. Tapi, kenapa di atas ada tanda minus? Nah, itu berarti dilihat sinar datang dari sebelah kiri. Jadi, kalau nanti pakai sebelah kiri, itu mari super F sama dengan N2 per N1 kurang 1 kali super R1 kurang super R2. Untuk lebih mudah, lebih baik kita gunakan yaitu secara umum. Ingat, lensa cembung memiliki jarak fokus positif. Dalam lukis bayangan, pada lensa cembung digunakan 3 sifat sinar istimewa. Yang pertama yaitu sinar sejajar sumber utama, itu akan dibiaskan melalui titik fokus yang pertama. Lensa cembung memiliki sifat yaitu menghubungkan cahaya atau konvergen. Nah, sinar yang kedua yaitu sinar melalui titik fokus yang kedua dibiaskan sejajar sumber utama. Nah, yang ketiga sinar melalui pusat lensa titik O itu akan diteruskan. Nah, dalam lukis bayangan cukup digunakan dua sifat saja, yaitu bisa sifat 1 dan 2, 1 dan 3, maupun 2 dan 3. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Selamat menyimak. Kita lanjutkan yaitu pembentukan bayangan pada lensa cembung. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa di dalam melukis bayangan cukup digunakan dua sifat sinar saja. Lihat, itu ada benda berada sejauh S dari lensa cembung, tingginya H. Kemudian ingat, melukis bayangan, sinar selalu datang dianggap dari puncak benda. Sinar sejajar sumber utama akan dibiaskan melalui titik fokus yang pertama. Sinar yang melalui fokus yang kedua dibiaskan sejajar sumber utama. Ternyata bayangan terbentuk karena perpotongan sinar bias sendiri, sehingga bayangannya adalah
nyata terbalik, bisa lihat itu dia diperkecil. Jadi ingat, bayangan yang terbentuk karena perpotongan sinar bias sendiri itu berarti dia bayangannya nyata. Kalau bayangannya terbentuk karena perpanjangan sinar bias berarti dia bayangannya maya. Nah, bisa lihat hubungan antara jarak benda dan bayangan, rumus yang kanan atas, yaitu super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Ingat, kalau lensa cembung, F-nya positif perbesaran, yaitu S aksen, ini M sama dengan S per S atau aksen per H. Nah, bila M-nya lebih kecil daripada 1, berarti bayangannya diperkecil. Bila M lebih besar dari 1, bayangannya diperbesar. Kalau dia M-nya 1, berarti bayangannya sama besar. Ingat, kalau S aksennya positif, berarti dia nyata terbalik. Kalau S aksennya negatif, dia berarti maya tegak. S aksen lebih besar daripada S, berarti diperbesar. S aksen lebih besar, berarti dia diperkecil. Mari kita lihat contoh berikut. Selamat menyimak. Mari adik meningkatkan pemahaman tentang lensa cembung. Kita lihat contoh berikut. Sebuah lensa cembung yang jarak fokusnya 15 cm, berarti F-nya 15. Diletakkan 25 cm dari sebuah benda yang diberi cahaya, S-nya berarti 25 cm. Tanyakan jarak bayangannya berapa, S aksen berapa, kemudian sifat bayangannya. Jawab, super F sama dengan super S tambah super aksen. Masukkan angkanya, ingat lensa cembung F-nya positif, jadi super 15 sama dengan super 25 ditambah super S aksen. Angka sama angka digabung, jadi super 15 kurang super 25 sama dengan super S aksen. Samakan menyebut, per 75, jadi 5 per 75, min 3 per 75 sama dengan super S aksen. Jadi super S aksen sama dengan 2 per 75, S aksennya berarti 75 per 2, yaitu 37,5 cm. Lebih besar daripada S, sehingga sifat bayangannya adalah S-nya positif, berarti dia nyata terbalik diperbesar. Jadi bila tidak sulit, mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Karena kita lihat contoh berikut, kita punya lensa cembung yang jarak fokusnya 15 cm. Jadi F-nya 15 cm. Kita ingin meletakkan suatu benda sehingga bayangannya sepertiga kali. Jadi M-nya sepertiga. Ditanyakan di manakah benda harus diletakkan. Jadi S-nya berapa. Jadi karena dimulai dari diketahui perbesaran, jadi mulailah kita dari sana. M sama dengan S aksen per S. Masukkan angkanya sepertiga sama dengan S aksen per S. Sehingga S sama dengan 3S aksen. Masukkan dari rumus jarak fokus, super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Masukkan angkanya, super 15 sama dengan super 3S aksen ditambah super S aksen. Samakan menyebut, super 15 sama dengan super 3S aksen ditambah 3 per 3S aksen. Jadi super 15 sama dengan 4 per 3S aksen. S aksennya yaitu 60 per 3 sama dengan 20 cm. Nah, lihat di atas tadi S sama dengan 3 kali S aksen. Sehingga S-nya 3 kali 20 sama dengan 60 cm. Jadi benda diletakkan 60 cm di depan lensa. Jadi kita lihat tidak sulit. Mari kita simak contoh yang lain. Selamat tinggal. Mari kita lihat contoh soal yang lain. Sebuah benda diletakkan 25 cm dari lensa cembung. Jadi S-nya 25 cm. Yang punya fokus 10 cm, jadi F-nya 10 cm. Pada jarak mereka bayangan terbentuk, apakah bayang nyata, besar atau kecil, sifat bayangannya gimana? Nah, jawab, super F sama dengan super S sama super S aksen. Masukkan angkanya, super 10 sama dengan super 25 ditambah super S aksen. Gabungkan angka sama angka, super 10 min super 25 sama dengan super S aksen. Samakan menyebut, 5 per 50 min 2 per 50 sama dengan super S aksen. Per aksen sama dengan 3 per 50. Jadi S aksennya 50 per 3 cm. Jadi lebih kecil daripada S. Perbesarannya M sama dengan S aksen per S sama dengan 50 per 3 per 25. Hasilnya adalah 2 per 3. Lebih kecil daripada 1. Sehingga sifat bayangannya yaitu S aksennya positif. M-nya lebih kecil dari 1. Jadi dia nyata terbalik diperkecil. Jadi bila adik tidak sulit, mari kita simak materi berikutnya. Mari adik kita lanjutkan, yaitu penerapan lensa cembung. Ada beberapa kasus lensa cembung yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama yaitu lensa pada kamera. Di lensa pada kamera itu sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperkecil. Yang kedua yaitu kacamata pembesar seperti loupe
dan mikroskop. Kemudian kacamata. Selain itu, lensa cembung yang sama dapat memperbaiki hiperopia, pada umumnya dikenal sebagai rabun jauh. Kemudian berikutnya yaitu proyektor. Dengan memfokuskan berkacahaya ke satu titik, proyektor membantu memproyeksikan gambar yang diperkuat ke layar untuk referensi visual. Berikutnya yaitu teleskop atau teropong, baik teropong bumi maupun teropong bintang. Jadi untuk melihat supaya bandanya lebih dekat dan jelas. Jadi begitulah adik-adik beberapa penerapan lensa cembung. Silahkan nanti mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang lensa cembung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada lensa cembung. Sampai jumpa.